Pada England merupakan seorang peneliti nomor satu Atlantik, yaitu terdiri dari 7 digit angka D1 sampai dengan D7. Sebuah nomor telepon dikatakan baik jika sekuens 3 digit awal seperti itu bernilai sama dengan sekuens D4, D5, D6 atau D5, D6, D7. Bisa juga keduanya. Jadi ada 3 case kan ya? 3 case ketika D1 sampai D3 sama dengan D4. Case kedua, D1 sampai D3 sama dengan D5 sampai D7. Ataupun case ketiga ketika dua-duanya sama. Dua-duanya bernilai sama. Oke, jika setiap digit angka berupa nilai antara 0 sampai dengan 9, maka opsinya ada 10 ya. Berapa banyak jumlah nilai maksimal nomor cantik yang bisa dibaca oleh Van Engelen? Oke, ya, D1 sampai dengan D7. D1 sampai D7 memiliki nilai 0 sampai 9, maka opsinya ada 10. Sebuah nomor cantik terhitung nanti ketika D1, D2, D3 sama dengan bla. Dikarenakan nilai D1, D2, D3 bersifat dependen, maka kita hanya perlu fokus ke D4, D5, dan D6. Masing-masing D4 sampai dengan D7 memiliki 10 opsi. Jadi terdapat 10 pangkat 4 opsi. Nah, mengapa tidak? Ini ternyata kita nggak perlu menghitung satu persatu. Memiliki nilai yang sama, atau dikarenakan kombinasi apa saja pada D4 sampai D7 nantinya akan mengikuti case dari ketiga case secara sekaligus. Jadi ketika kita mencari tahu D4, D5, D6, contoh ya, kalau kita ngitung by case ya, itu sebenarnya jauh lebih lama. Sekitar D4, D5, D6, itu akan sama dengan D1, D2, D3. Berarti kan di sini kan D7-nya berbeda ya, D7-nya terserah ya. Nah, misal di sini D4, D5, D6, berarti kan ada 10, 10, dan 10. Ini misal D7-nya belum terhitung ya. Lalu di case 2, D5, D6, D7. Nah, di sini D4-nya masih belum terhitung ya. Ini total case-nya ada 10 kali 10 kali 10. Nah, dependensi dari D7 dan D4 nanti ke depannya nanti apa ya istilahnya ya? Menghitung case by case ini itu nanti akan jauh lebih jauh lebih lama sebenarnya. Ini ada D4, D5, D6, D7. Karena nanti total dari ini akan kita harus cari yang ini case 3. Case 3 ini gimana maksudnya? Case 3 ini ketika D4, D5, D6 ini sama dengan D5, D6, D7. Maka di sini kita mengetahui D4 ini sama dengan D5, ya kan? D5 sama dengan D6. D6 sama dengan D7. Nah, karena semuanya ini sama dengan semuanya, berarti ini case-nya adalah sama dengan semuanya. Secara nomornya ya. Secara numerikalnya ini mereka akan sama dengan semuanya. Ya kan? Bisa ditulis seperti ini kan ya? Ini. Jadi, kalau kita menghitung case by case, maka untuk case 1 dan case 2, kita harus mengurangi dengan apa? Dengan nilai pada case 3. Ya, istilahnya ngitung 2 kali. Sedangkan kalau misal kita menghitung langsung 10 pangkat 4, langsung 10.000 itu lebih cepat. Karena nanti pada akhirnya D4, D5, D6, D5, D6, D7 nanti akan dependen, bersifat dependen. Itu sih. Jawabannya yang aku dapatkan adalah 10.000. Jadi nggak setiap saat bahwasanya menghitung case by case itu akan jauh lebih cepat, enggak. Tetapi pastinya secara nilai atau secara kebenaran dari jawaban itu pasti lebih bagus. Karena kita dapat memisahkan ternyata untuk case 1, case 2, case 3 itu seperti apa saja. Ya, jadi jawabannya adalah 10.000 untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 1?
Oke, nggak ada ya. Itu nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini aku masih belum nemu jawabannya karena aku masih belum pikiran cara apa yang bisa mengajarkan ini. 7 sana C dan 13 juga B. Nah, intinya terapian ini loh, aku masih kurang tahu. Tuh. Lalu untuk yang nomor 3, nah untuk nomor 3 kan kebanyakan dari kalian aku lihat jawabannya, kalian kebanyakan jawab ini ya, 1005 ya. Nomor 3. Kita baca dulu ya, nomor 3 ini. Mereka memiliki sebanyak 2009 kotak tertutup, di dalamnya berisi beberapa permen dan beberapa buah. Nah, masalahnya adalah jumlah dari seluruh permen secara keseluruhan dan jumlah dari seluruh buah itu tidak diketahui. Itulah informasi nomor 1 ya. Itu yang membuat ketidakpastian dari soal ini. Yang pertama, jumlah dari seluruh buah dan seluruh permen tidak diketahui. Keseluruhan ya. Kan soalnya kan ini dari soal kita hanya tahu bahwasanya di dalam setiap kotak ini ada sejumlah permen dan sejumlah buah, ya kan ya. Kita memutuskan dahulu. Jadi kue aku menentukan banyaknya kotak. Maka dia akan membuka kotak satu persatu dan kue akan memutuskan akan memilih kotak tersebut atau tidak sejumlah yang ia sebutkan. Demikian sehingga minimal setengah dari total permen dan setengah dari total buah bisa dapat ia dapatkan. Tentunya kue harus minimal mungkin sejumlah persen kue tidak keberatan. Jadi ya minimal paling kita sejumlah persennya harus oleh kue. Kalau logika dari 1005 aku lumayan paham. Kenapa? Karena kue dapat membuka sebanyak at least separuh agar dia bisa menentukan mana yang harus dia ambil atau mana yang harus dia tidak ia ambil. Contohnya seperti apa? Contoh ini kalau aku kasih ini ya, kasih nilai tentunya ya untuk buah. Contoh ya, contoh buah ada 2009. Karena di soal dia tidak ada jumlah dari totalnya. Permen ada 2009. Nah, semisal ada terdapat 2009 kotak, maka kue ini tak terbawa aja deh. Semisal ada 2009 kotak kan ya, 2009 kotak, maka kue dia dapat memilih sejumlah kotak dan dia dapat semisal dia buka dan ketika dia buka dan isinya adalah kosong, ya udah dia tidak ambil. Misal isinya adalah satu atau lebih dari satu, ya udah dia semisal kosong dia tidak ambil, semisal satu atau lebih dari satu maka dia akan ambil. Gitu. Nah, tetapi apakah harus separuh dari nilai dari 2009? Kalau logiknya kan seperti itu, guys. Kalau logiknya seperti itu. Maksudnya logiknya adalah at least dari quick dia bisa mengambil separuh, yakni 1005 kan ya, agar dia dapat ditentukan bahwasanya dia menang. Ya kan? Agar dapat dia tentukan dia adalah yang menang. Tapi kalian pernah nggak sih dulu pernah lihat ini nggak apa Super Deal 2 miliar? Pernah kan ya? Pernah tahu itunya nggak? Matematikanya dalam itunya nggak? Yang ini, misal ada 3 kotak. Nggak. Misal ada 3 ini ya, 3 apa ini? Apa istilahnya dulu ya? Hah? Iya, ada 3 tirai ya. Misal ada 3 tirai. 1, 2, dan 3. Aku mengambil tirai ke 3. Lalu dari hostnya kan nanya, apakah yakin? Nah, misal dia bilang yakin atau tidak ya gitu ya. Aku misal bilang yakin, maka kan aku kan tetap di tirai 3. Maka dari host, dia akan membuka salah satu tirai. Contoh dia akan membuka tirai 1.
Nah, persentase dari antara tirai kedua dan tiga, misal case salah satunya zong ya. Dan di tirai satu ini bukan zong. Bukan zong. Nah, persentase dari kemenangan kita agar kita tidak zong adalah kita pindah ke tirai 2. Nah, otomatisnya adalah, kan ini awalnya kan ada 3 ini ya, ada 3 opsi. Salah satunya adalah zong, maka opsi kita agar ya mendapatkan yang terbaik ya, itu adalah 1/3. Ya kan? 1/3-nya zong, 1/3-nya ya bukan zong tapi ya hadiah yang pertengahan gitu ya, hadiah yang tengah. Semisal kita ambil 1/3 gini ya. Yang nomor 3, jikalau yang tirai 1 ataupun tirai 2 ini yang dibuka adalah zong. Kalau semisal yang dibuka zong ya berarti bosnya yang ini sih. Bosnya yang agak gimana gitu ya. Ngapain yang dibuka zong gitu? Kan soalnya kan bosnya kan dia kan yang tahu. Dan yang bos itu kan pastinya mau bosnya kita yang kalahkan. Maka pasti yang dibuka adalah antara hadiah terkecil ataupun hadiah terbesar. Hadiah tengah atau hadiah yang terbesar. Misalnya yang dibuka salah satu dari hadiah tersebut, maka persentase dari kita menang adalah ketika kita ganti kedua adalah 60%. Kenapa kok 60%? Karena kita udah tahu nilai dari yang nilai tirai ke 1 dan nanti istilahnya persentase dari 2 dan 1 itu digabungkan. Secara matematisnya seperti itu. Jadi kalau mengimplementasikan skema itu ya, aku mikirnya kalau untuk yang nomor 3 ini, at least kita bisa tahu, kita membuka sepertiganya. Sepertiga dari total 2009. Sepertiganya berarti adalah berapa ya? 2009 bagi 3. Wait. 600 berapa ya? 670 kayaknya. 670 itu dia 2010 ya. Ya mungkin 667 lah, sekitar 670. Berarti sekitar 670. Kenapa kok 670? Karena kue ini dia meskipun dia ini istilahnya? Dia hanya bisa menyimpan 670 kotak. Ya kan ya? Dia kan bisa menyimpan 670 kotak. Wait, aku cek. Bisa dilihat di sini. Yang kita memutuskan untuk meminta terlebih dahulu sejumlah kotak. Setelah sejumlah kota itu, banyaknya kota itu, Pak Dengkle akan membuka satu persatu, akan memilih kota tersebut atau tidak. Sejumlah yang ia sebutkan sedemikian sehingga setengah dari kota permain dan setengah dari total buah bisa dia dapatkan. Minimal mungkin jumlah kota. Jadi semisal kalau dari kui ini dia dibuka kotak isinya adalah zong, maka persentase dari zong itu nanti diakumulatifkan. Kalau dari implementasi ini ya, logiknya. Jadi aku mikirnya adalah 670. Tapi kalau misal kalian jawabnya juga 1005 tadi, juga masuk juga. Sebenarnya. Karena istilahnya main aman, kita ambil sebanyak separuh total kotaknya. Gitu. Jadi 2 opsi itu untuk jawabannya. Jadi antara 670 atau 70. Masing-masing ada apa istilahnya? Backing up logik yang tersendiri. 670 dari tadi, dari yang implementasi seperti 2 miliar tadi. Lalu untuk yang 1005 adalah mengambil jalur aman agar mendapatkan at least separuh dari total jumlah buah dan permainan. Tapi tadi kembali lagi ke ketidaktahuan yang awal, bahwasanya kita tidak tahu jumlah seluruh permen dan seluruh buah. Ini lebih ke permisalan aja. Permisalan buahnya ada 2009 dan 2009. Nomor 3 ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Nggak ada ya, lanjut ya. Oke, nomor 3, oke. Cara nomor 4. Untuk nomor 4 terdapat pekarangan, terdapat 15 kandang bebek. Setiap kandang bebek yang berbeda terhubung dengan satu jalan. Suatu pagi Pak Deglek berencana menugaskan beberapa asisten. Asisten akan menempuh satu rute kunjungan yang dimulai dari kandang manapun. Mengunjungi setiap kandang, bla bla. Jika ingin setiap hari, setiap jalan hanya dilalui oleh satu asisten dalam satu waktu, ada berapa jumlah maksimal asisten yang dapat ditugaskan Pak Deglek. Jadi, untuk logiknya di sini, misalkan ada kandang-kandang gini ya. Ini jangan lurus deh. Tak buat agak ini. Contoh gini kan ya. Nah, ini ada contoh ada sebanyak 15. Nah, setiap kandang bebek ini dia akan terhubung sebanyak 14. Satu kandang bebek akan terhubung ke 14 kandang lainnya. Sampai sini paham? Karena satu kandang bebek akan memiliki 14 jalur. Jalur ke kandang-kandang lainnya. Itu untuk setiap ini ya. Untuk setiap kandang. Maka total banyaknya kandang, total banyaknya jalur. Ini salah sih, bukan 15 kali 14 ya. Dulu. Maka terdapat sebenarnya bukan 14 kali 15. Ini 15 ini kan asumsinya terdapat jumlah kandangnya. Tetapi sebenarnya 14 ditambah 13 tambah 12 tambah 11 sampai dengan ditambah 1. Kenapa kok seperti ini? Karena misal nih kandang 1. Kandang 1. Dia terhubung ke mana aja? 2 sampai 4 15, sorry. 2 sampai 15, totalnya ada berapa? Ada 14. Kandang 2 dia berhubungan dengan 3 sampai 15 dan juga 1. Nah, tetapi kandang 1 tadi kan sudah didefinisikan. Paham kan ya? Kandang 1 tadi kan sudah didefinisikan bahwasanya kandang 1 dan kandang 2 udah terhubung nih. Tak definisikan di kandang 1. Maka di sini untuk di kandang 2 kita nggak perlu mendefinisikan kembali kandang di kandang 2 kita nggak perlu mendefinisikan kembali kandang 1. Maka di sini totalnya cuma 13 sampai 15, yakni 4, 13. Begitu pula untuk yang kandang 3. Kandang 3 dia 4 sampai 15. Tiganya juga dia juga terhubung dengan 2 kan, tetapi udah didefinisikan di 2. Maka dia dikurangi 1, 12 dan seterusnya sampai dia sama dengan 1. Maka ini kita menggunakan fungsi deret n plus 1 per 2 ya. Ya kan? Dengan n-nya berapa? N-nya 14 kan ya? 14 kali 15 per 2 sama dengan 15 kali 7 sama dengan 105. Jadi itu ya. Itu untuk jumlah kandangnya. Jumlah jalurnya. Maka dari 105 itu Pak Denglet dapat mengarahkan sebanyak 105 asisten dalam satu waktu. Seperti itu ya. Nomor 4 ada yang mau ditanyakan?
Belum ya? Aku lanjut. Oke, nomor 5. Pak Dengklek mempunyai jumlah bebek baru pagi dia meminta berbaris. Pak Dengklek tidak dapat membuat baris selalu penuh dengan bebeknya karena terjadi sebagai berikut. Jika susunan terdiri dari 5 baris, maka akan ada 3 bebek yang tidak bisa masuk ke barisan. Maka sisa 3. Di modulus dia akan bersisa 3. Jika terdiri dari 11 baris, maka semua bebek bisa masuk dalam barisan. Jika di modulus 11, maka hasilnya adalah 0. Semuanya bisa masuk. Di modulus 11 hasilnya adalah 0. Karena jumlah bebek yang peternakan, tak ada 100 bebek. Di X ini adalah jumlah bebek. Kita cari X mod 5 ini sama dengan 3. X mod 11 sama dengan 0. Karena kan total maksimum adalah 100 bebek, maka X harus merupakan kelipatan 11. Lebih kurang dari 100. Kita coba maksimalkan. Asumsinya awalnya adalah 99 atau 98 agar maksimum. Dikarenakan 99 mod 5 sama dengan 4 dan 88 mod 5 sama dengan 3, maka jawabannya adalah 88. Karena dia bisa dibagi oleh 11 dan di mod 5 hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah 88 bebek. Nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nomor 6. Pak Dengklek berencana membangun arena berbentuk persegi supaya dia bisa melakukan lari pagi setiap hari. Pak Dengklek selalu melakukan lari pagi kecepatan konstan sekitar 3 km per jam. Dimulai dari titik yang sama. Sebenarnya Pak Dengklek memulai dari arah awal sejajar dengan salah satu mata angin, barat, selatan, timur, dan barat. Yang bisa berbeda setiap harinya. Ketika lari pagi, setiap 10 menit, Pak Dengklek akan selalu berbelok sebesar 90 derajat ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Jika Pak Dengklek selalu lari pagi selama 2 jam, berapa luas arena olahraga minimal yang harus dibangun agar kebiasaan Pak Dengklek tersebut selalu bisa diakomodasi, tidak peduli arah manapun yang Pak Dengklek pilih setiap 10 menit. Jadi, jika kita ingin tahu luas minimal dari arenanya dan kita harus mencakupi worst case dari Pak Dengklek. Maksudnya worst case ini bagaimana? Worst case ini ketika Pak Dengklek ini berjalan seperti ini, secara diagonal. Diagonal ini maksudnya nggak harus ke satu arah ini ya. Ini kan ke utara sama barat ya. Timur apa barat? Timur, sorry. Utara dan timur. Bisa saja ini arahnya ini dirotasi juga. Contoh ke selatan timur. Ini. Diagonal ke selatan timur. Dari titik tengah ya. Dari titik tengah ke selatan timur. Bisa juga dirotasi juga ke selatan barat. Selatan barat gini ya. Juga bisa. Maupun utara barat gini. Maka di sini secara nggak langsung kita bisa tahu luas dari arenanya secara diagonalnya. Secara diagonalnya maupun secara sisinya. Ini misal dari titik 00 ya di sini ya. Untuk setiap interval 10 menit Pak Dengklek dapat meraih jarak sebesar 500 meter. Kenapa kok 500 meter? Karena 10 menit adalah 1/6 jam dengan kecepatan 3 km. 1/6 kali 3 sama dengan 1/2. 1/2 dikali 1/2 ini sama dengan kilometer. 1/2 dikonversikan ke meter sama dengan 500. Pada satu arah angin, Pak Dengklek secara maksimum dapat mencapai 3 km.
3 km ya. Ini ke kiri dan ke atas. Ke kirinya 3 km, ke atasnya 3 km. Maka untuk luas area secara keseluruhan, karena ini diagonalnya, ini kan dari 00 ke kirinya 3 kilo, ke atasnya 3 kilo. Maka kalau aku rotasi lagi ke kanannya, berarti dia ke kanan 3 kilo, ke atas 3 kilo. Ke kirinya 3 kilo, ke kanannya 3 kilo. Ke atasnya 3 kilo. Kalau ke bawah, juga 3 kilo. Ke bawahnya juga 3 kilo. Maka ke kiri 3 kilo, kanan 3 kilo, 3 plus 3 sama dengan 6. Atas plus bawah, 3 plus 3 sama dengan 6. Maka 6 kali 6 sama dengan 36. 36 km. Ini areanya ya, kilometer persegi. Untuk nomor 6, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Ya, aku lanjut. Nomor 7. Badan Kelak berencana membuka 8 kelas pelatihan A sampai H. Dia dan beberapa temannya untuk mengajar. Setiap kelas membutuhkan waktu baru sehari penuh. Dalam sehari bisa lebih dari 1 kelas yang dijadwalkan. Sayangnya, beberapa kelas tidak bisa dijadwalkan pada hari yang sama, karena bisa jadi diambil oleh pengajar yang sama. Ini kalau misal kalian kuliah ya, itu kejadiannya pasti seperti ini. Kadang-kadang ada dosen yang jadwalnya bertabrakan. Kalau di SMA kan nggak ada gitu ya, jadwal bertabrakan gitu kan. Tapi kalau di kuliah itu sering kali seperti itu. Jadwal bertabrakan. Juga ada kelas yang tidak ada pada hari yang sama. Ini adalah batasannya. A tidak boleh dengan B tidak boleh dengan ADE, C tidak boleh dengan DG, D tidak boleh dengan BCE, FGH. AEE tidak boleh dengan ABDH, F tidak boleh dengan DGH, G, F, H dengan DEF. Berapa jumlah minimal hari yang diperlukan sedemikian sehingga lawan kelas tersebut bisa dilakukan tanpa berontak satu sama lain. Untuk ini perancangannya adalah seperti ini. Hari ke-1 dia adalah A dan D. Kenapa kok A dan D? Karena D ini memiliki constraint atau memiliki batasan yang paling besar. Batasannya paling besar bagaimana? Karena dia tidak boleh dari B sampai H. Maka D ini hanya bisa dengan siapa? Hanya bisa dengan A. Ya udah. A dengan D. Selanjutnya adalah kita mencari tahu constraint terbesar kedua setelah D, yakni E. Nah, ini kita cari pasangannya E. E ini bisa sama-sama saja. E ini bisa dengan selain A, B, D, H, maka dia bisa dengan maupun bisa dengan C. C ini bisa dengan EF, E ini bisa dengan E, C, F, dan F bisa dengan C, E. Maka ini permutasinya adalah seperti ini. Kombinasinya adalah seperti ini. C, E, F. Dan terakhir kita cari tahu constraint yang terkecil selanjutnya. Ini kan sama semua ya, banyak yang cuma 3 kelas, maka kita ambil yang paling atas yakni B. B dia tidak bisa dengan A, D, E. A, D, E dia udah semua, udah ada harinya semua. Maka untuk sisanya tinggal G dan H. Kita cek untuk G dan H apakah bisa dengan B. G bisa dengan B, benar. G bisa dengan H, benar. Lalu untuk yang H bisa dengan B, benar. H bisa dengan G, benar. Maka di sini, maka ini benar untuk hari ketiga. Jadi untuk total harinya adalah seperti ini. Ada 3 hari. Hari pertama AD, hari kedua CEF, hari ketiga BG.
Ya, untuk nomor 7. Nomor 7 ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, lanjut. Nomor 8. Nomor 8 di belakang tabelnya ada peternakan yang luas sebanyak 50 ternak. Terdiri dari 25 kambing, 16 sapi, 9 domba. Semua hewan ini disebar ke dalam sub area peternakan yang masing-masing diawasi oleh kuak, kwik, dan atau kuok. Kuak mengawasi sebanyak 18 hewan ternak, setengah diantaranya adalah kambing. Kwik mengawasi sebanyak 17 hewan ternak, 2 diantaranya adalah domba, sedangkan kuak mengawasi 3 jenis hewan ternak dengan jumlah yang sama. Jika setiap hewan dipastikan hanya diawasi oleh 1 orang, berapakah jumlah sapi yang diawasi oleh kwik? Ini jawabannya dalam 4 sapi. Pembahasannya seperti apa? Kita lihat dari kuak. Kuak ini dia totalnya adalah 18 ya kan ya? 18. Lalu untuk kwik adalah 17 ya. Dan kuak dia 15 karena sisanya. 18 plus 17 35, 50 min 35 50 min 35 sama dengan 15. Untuk kuak kambingnya adalah setengahnya, maka 9 ya. 9 adalah kambing. Ini yang kita ketahui. Lalu untuk kwik duanya adalah domba. Pastinya kan ya. Lalu untuk kuok, karena dia udah diketahui bahwasanya dia ini pasti 15, maka dan semua masing-masing jumlah adalah sama, maka dia 555. Simpelnya ini. Karena diketahui bahwa kuok memiliki 5 kambing dan kuok 9 kambing, maka kui adalah sisanya, yakni 11 kambing. Begitu pula untuk case yang domba, dikarenakan kuok ini memiliki 5 domba dan 5 domba dan kui ini adalah 2 domba, maka 5 plus 7, 5 plus 2, 7, dan total domba kan ada 9, maka kuak adalah sisanya, 2 domba. Lalu yang terakhir terkait sapi, untuk yang sapi, karena total dari kui ini adalah 17, maka 17 min 13, yakni 4. Lalu untuk kuak juga seperti itu. Kuak adalah 18 min 9 plus 2, 11. 18 min 11 sama dengan 7. Nah, ini udah ketemu untuk sapinya. Maka kui ini akan sama dengan 4. Dia akan mengawasi sebanyak 4 sapi. Ada yang mau ditanyakan nomor 8? Lumayan mudah ya, dibandingkan dengan iya. Yang nomor 8, nomor 7 juga. Nomor 6 juga termasuk gampang harusnya. Kalau sekelas OSB ya. Nggak ada jawab, nggak ada pertanyaan ya. Aku lanjut. Nomor 9. Urutan ke 2023. Kuak baru mendapat pelajaran tentang bilangan bulat di sekolahnya. Sampai di rumah dia melihat tembok dan langsung antusias untuk menuliskan semua digit yang dipelajari dari 1 sampai 99 tanpa spasi seperti ilustrasi berikut. Yang dinuliskan 1 sampai dengan 999. Setelah selesai menulis, kuak penasaran berapakah nilai dari digit ke 2023. Urutannya terdapat 2023 ya. Yang bilangan satuan, dia ada hanya 9. Iya kan? 1 sampai 9. Bilangan puluhan, dia hanya ada 90. Kok ada 90? Karena 90 dari 10 sampai 99. Dari 10 sampai dengan 99, ini totalnya adalah 90. Lalu untuk yang 900, untuk yang ratusan ada 900. Dari mana? Dari 100
sampai dengan 9, 9, 9. Ini tinggal dikalikan aja. Yakni 9 plus 90 kali 2 plus X. Plus X. Ini kok 189. Oh ya. Hasilnya adalah 189 untuk kedua ini. 2023 min 189 adalah 1834. Untuk ratusannya kita cari yang mendekati 1834, yakni 1800. Kenapa kok 1800? Karena tadi ratusan ini totalnya adalah sebanyak 900. Ini bukan sampai 199 ya. Tapi benar ya. Ya ini 1800. 1800 kita bagi 3. Benar 999. Nah, 1800 ini kita bagi 3. Kenapa kok harus dibagi oleh 3? Karena satu ratusan ini kan isinya kan ada ini ya. Ada 3 digit kan ya. Ya kan? Yang ratusan ada 3 digit, maka kita harus bagi dengan 3. Hasilnya adalah 600. Maka untuk jawabannya, ya, ini jawabannya akan dimulai dari 700. Kenapa kok dia akan dimulai dari 700? Karena ratusan digit ke 0, ratusan indeks ke 0, ini akan dimulai dari 100 kan ya? Lalu misal ini ratusan indeks ke 100, maka dia akan dimulai dari 200. Seterusnya, maka di sini kalau misal ratusannya indeks ke 600, maka dia akan dimulai dari 700. Ini loh, lihat dari sini. Dari 700 ini, kita cek ya sebanyak 34 aja. Ya kan nggak perlu lama-lama. Ternyata dia 34 ini dia indeks ke 7. Maka jawabannya adalah 7. Ini untuk urutan ke 2023. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 9. Belum ya? Ini untuk pembahasannya juga sudah ada di kontrak kok, barangkali. Terakhir, kita akan lihat untuk nomor 10. Jadi nomor 10 ini fase grup pertandingan kok ada di grup yang sama. Setiap BB bertanding dengan BB lainnya, jika menang 3, seri 1 kalah 0. Kuak memenangkan pertandingan melawan Kui. Jadi di sini Kuak menang, Kui kalah. Oke. Lalu Kuak juga menang dengan Kuak. Kuak menang, Kuak kalah. Selanjutnya, Kuak dia seri bertanding melawan Kuak maupun Kuak. Kuak seri dengan Kuak. Oke. Kuak seri, terus Kuak seri, Kuak seri. Kuak dia menang lawan Kuak. Kuak menang, Kuak kalah. Lalu apa lagi? Kuak dan Kuak. Ini udah diketahui. Sekarang kita disuruh mencari tahu nilai yang diperoleh oleh Kuak saat melawan Kuak. Ya kan? Kuak melawan Kuak. Dijumlahkan aja. Kuak ini total poinnya berapa? Total poin dari Kuak, dia menang 1, seri 1, menang 1, sama dengan 7. Untuk poin Kuak,
Poin quick dia adalah 0. Kenapa kok quick ini 0? Karena dia kalah melawan Quark. Ya kan? Quick ini kalah melawan Quark. Lalu selanjutnya dia akan bernilai 0. Kenapa kok 0? Karena quick ini belum tahu melawan Quark. Ini yang kita cari. Ya kan? Lalu quick menang lawan Quark, maka dia akan plus 3. Maka di sini 3 plus X. Lalu untuk Quark ini dia seri melawan Quark, dia akan 1. Lalu untuk Quark mana lagi? Quark ini. Oh ini, dia seri lawan Quark. Lalu yang terakhir adalah Y, karena Quark ini belum tahu melawan Quick. Y ini sama dengan apa? Y ini ya sama dengan kebalikan dari X. Lalu Quark ini sama dengan 0, 0, dan 1. Jika Quark runner up, Quark ini runner up dengan nilai 5 poin. Maka Quark ini mau nggak mau dia harus menang lawan Quick agar Y-nya ini sama dengan 3 dan mencakup nilai 5 poin tadi. Ya kan? Karena ada tulisannya mendapatkan posisi dengan nilai 5 poin. Maka Quark mendapatkan 3 poin dari Quick. Atau Quick di sini adalah 0. Quark ini kalah, berarti dia mendapatkan 0. Quick-nya menang 3 poin. Itu ya. Itu nomor 10. Kalau OSP tahun ini, yang tahun kemarin lumayan ini ya soalnya. Lumayan mudah kecuali yang awal-awal. Kalau dibandingkan dengan yang 2022 sama 2021 itu lumayan. Ini tapi belum masuk ke program ya. Programnya masih. Untuk OSP, ada yang mau ditanyakan? Nomor 10 atau nomor lainnya? Tapi yang program masih belum ya? Memang masih belum dianukan. Kalian fokus ke yang OSK dulu. Nggak ada? Oke, itu aku buka ini ya, sesi